Adinan Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik spesial edisi hari ini, kami Kabar Gorontalo Sepekan akan mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Tapi sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di halaman rumah Jabatan Gubernur Gorontalo Sabtu 17 Agustus 2024. Peringatan detik-detik proklamasi di Gorontalo berlangsung sekitar pukul 8:35 waktu Indonesia Tengah yang diawali dengan membunyikan sirene. Selanjutnya Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf membacakan teks proklamasi yang dilanjutkan dengan hening cipta oleh Inspektur Upacara dan pembacaan doa Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Gorontalo. Bertindak sebagai Komandan Upacara Letnan Kolonel Korps Ajudan Jenderal Tinton Kurniawan, alumni Akademi Militer tahun 2006 ini adalah Keanjerem 133 Nani Wartabone. Perwira upacara adalah Mayor Infanteri Yuniardi, jabatan sehari-hari Kepala Seksi Logistik Brigif 22 Ota Manasa. Petugas pembawa bendera dipercayakan kepada tim bangsa. Pembawa baki adalah Rani Safitri, siswi SMK Negeri 1 Mootilango, penggerek bendera Muhammad Fauzul Akbar Pohontu, siswa SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, dan sebagai pembentang yakni Muhammad Hardianto Mojo, siswa SMA Negeri 1 Boliohuto. Sementara untuk Komandan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih adalah Muhammad Hatta Keizan Mamonto, siswa SMA Terpadu Wirabakti, dan Komandan Kelompok 17 Rizik Alvan Kaluku, siswa Man Al-Khairat Gentuma Raya. Turut hadir pada upacara tersebut Kapolda Gorontalo dan Rem 133 Nani Wartabone, Kabinda Gorontalo, dan Lanal Gorontalo, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Ketua Dharma Wanita Provinsi, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Gorontalo, perwakilan veteran, serta tamu undangan lainnya. Mitra Kominfotik, itulah tadi kita sudah menyaksikan pengibaran sang bendera merah putih yang dikibarkan oleh Paskibraka Provinsi Gorontalo dari 25 siswa-siswi terpilih. Dan di tempat ini bisa Anda saksikan sudah dipenuhi antusias masyarakat yang ingin menyaksikan upacara hari ini. Sebanyak 701 narapidana di Provinsi Gorontalo mendapatkan remisi kemerdekaan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Sabtu 17 Agustus 2024. Remisi diserahkan simbolis oleh PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin di Lapas Perempuan Kelas 3 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Warga binaan di Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo menjadi yang terbanyak mendapatkan remisi
dengan jumlah 384 napi. Disusul lapas kelas 2B Pohuwato dan lapas kelas 2B Bualemo, masing-masing 157 dan 107 napi. Lapas perempuan kelas 3 43 napi dan LPKA kelas 2 Gorontalo 10 napi. Dari 701 remisi yang diberikan, ada 18 orang yang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Sementara sisanya 683 napi mendapatkan remisi umum 1 atau pengurangan masa tahanan. Remisi umum 1 termasuk untuk 10 anak binaan di LPKA kelas 2 Gorontalo. PJ Gubernur Rudi saat membacakan sambutan Menkumham RI Yasona Lauli mengungkapkan, pemberian remisi bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang sungguh-sungguh mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Ia berharap bagi 18 napi yang dinyatakan bebas hari ini dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan semangat baru, menunjukkan kepribadian yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Juga sebagai momentum dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai persatuan, kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Oleh karena itu, nilai kepahlawanan sejatinya tidak akan pernah usang atau lekang di makan zaman, karena pada setiap waktu dapat diimplementasikan dan direvitalisasi dari generasi ke generasi sepanjang masa sesuai perkembangan zaman. Acara penyerahan remisi bagi napi berlangsung meriah. Warga binaan perempuan menyambut PJ Gubernur dengan tari-tarian. Ada juga penyerahan cenderamata karya warga binaan dari Kepala Kanwilkumham Provinsi Gorontalo Pagar Butar-Butar kepada PJ Gubernur Rudi. Kominfotik, setelah tadi pagi kita mengikuti upacara penaikan bendera, maka berikutnya kita akan menyaksikan penurunan bendera merah putih di Rujak Gubernur Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2024 di Bele Limbui Kamis 15 Agustus 2024. Sebanyak 25 putra-putri terbaik dari SMA sederajat sekabupaten kota dipercaya untuk mengibarkan bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Berjalan dengan penuh hikmat, upacara pengukuhan diawali dengan prosesi mengheningkan cipta dan pernyataan ikrar Putra Indonesia, calon pengibar bendera pusaka oleh Ketua Penyelenggara Pemusatan Pelatihan Calon Anggota Paskibraka tahun 2024 yang juga adalah Purna Paskibraka Nasional Putra Dwi Alphonse. Kemudian pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara. Selanjutnya prosesi pengukuhan dilanjutkan dengan mencium bendera merah putih oleh seluruh Paskibraka. Kemudian pemasangan candid secara simbolis oleh PJ Rudi. Diakhiri dengan pemberian ucapan kepada anggota Paskibraka dan foto bersama dengan Gubernur dan Forkopimda Provinsi. Diwawancarai usai pengukuhan, PJ Rudi menyampaikan harapan besarnya untuk keberhasilan para Paskibraka yang akan bertugas pada upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia nanti di halaman Rujak Gubernur Gorontalo, baik saat upacara penaikan bendera maupun penurunan bendera. Pihaknya juga berterima kasih kepada jajaran TNI Polri, Kesbangpol Provinsi serta alumni Paskibraka yang telah memberikan pelatihan kepada adik-adik calon Paskibraka. 25 anggota Paskibraka Gorontalo merupakan hasil seleksi di tingkat kabupaten kota, terdiri dari 13 orang laki-laki dan 12 perempuan. Mereka diseleksi berdasarkan kemampuan dan intelektual masing-masing. Sejak 1 Agustus 2024, seluruh anggota Paskibraka memulai pemusatan latihan di Asrama Haji Gorontalo. Hari ini kami dari Forkopimda mengukuhkan Paskibraka tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang akan bertugas lusa 17 Agustus 2024 baik untuk pagi hari maupun sore hari penurunan bendera. Jadi para Paskibra ini adalah siswa-siswa kelas 11 yang terpilih dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo.
Mitra Kominfo, meskipun cuaca tadi pagi sempat mendung dengan curah hujan yang rendah, namun tidak mengurangi hikmatnya upacara berjalan. Demikian dengan sore ini, walaupun situasi yang kita lihat juga masih lumayan mendung, namun tidak mengurangi hikmatnya berjalan upacara. Dan seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya ini, pasukan pengibar sang bendera pusaka sudah memasuki halaman Rujak Gorontalo. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi yang membahas tentang solusi penanganan area terowongan dan beberapa jembatan pasca operasional ruas Jalan Gorontalo Outer Ring Road atau GOR. Rakor ini dipimpin langsung penjabat Gubernur Rudi Salahuddin, didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, serta Dirlantas Polda Gorontalo Kombes Pol Mario Kristi Panca Sakti Sregar, bertempat di Aula Rujak Gubernur Rabu 14 Agustus 2024. Pada sambutannya, Rudi menyebut masih banyak yang menyalahgunakan penggunaan jalan GOR, mulai dari parkir sembarangan, pedagang kaki lima yang berjualan di area yang tidak semestinya, sampah yang berserakan, hingga hewan ternak yang terkadang berkeliaran di ruas jalan sehingga mengganggu para pengendara bermotor. Hal ini kemudian diminta PJ Rudi untuk menjadi atensi bersama. Berbagai solusi diharapkan dapat menangani permasalahan tersebut, mulai dari penambahan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat. Ada juga lampu-lampu lalu lintas di perempatan-perempatan besar, utamanya perempatan-perempatan utama, misalnya yang ke Gorontalo Utara dan lain sebagainya, karena itu seringkali saya lihat banyak sekali yang melintas dengan kecepatan tinggi. Nah ini kalau sampai terjadi kecelakaan itu luar biasa fatal. Di tempat yang sama, usai rakor berlangsung, Sekda Prof. Sofyan Ibrahim mengungkapkan bahwa sudah ada catatan yang menjadi kesepakatan oleh Forum LLAJ. Di antaranya melakukan upaya pencegahan serta upaya penindakan. Upaya pencegahan dijelaskan Sofyan sudah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya penindakan kepada masyarakat yang masih saja melanggar. Rest area tersebut dimaksudkan bagi para pengendara yang membutuhkan tempat istirahat ketika melintasi jalan GOR. Tidak hanya itu, rest area ini nantinya diharapkan dapat mengalihkan perhatian masyarakat agar tidak berkumpul di ruas jalan yang dapat mengganggu stabilitas penggunaan jalan GOR. Mitra Kominfo, demikian langsungnya upacara penurunan bendera pada hari ini. Dan sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Sekian dan terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Agenda olahraga nasional yang bertajuk Gorontalo Half Marathon 2024 resmi diluncurkan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin di depan rumah jabatan Gubernur Sabtu 10 Agustus 2024. Pencanangan dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah yang ditandai dengan dibukanya pendaftaran melalui web gorontalohalfmarathon.com. Peserta Gorontalo Half Marathon dibagi dalam 3 kategori, yaitu 5K, 10K, dan 21K. Biaya pendaftaran untuk kategori 5K sebesar Rp150.000 per orang, sedangkan untuk 10K dan 21K masing-masing Rp250.000 dan Rp400.000 setiap peserta. Gorontalo Half Marathon akan berlangsung pada 27 Oktober 2024. Adapun tema yang diusung yaitu berlari di tengah pesona bahari dan budaya Gorontalo. Sementara untuk rute Gorontalo Half Marathon, Pemprov Gorontalo bersama The Gorontalo Runners masih akan membahas lebih lanjut dengan Polda Gorontalo untuk membuat rekayasa lalu lintas. Kita targetkan ada 3.000 peserta yang akan ikut serta di dalam Gorontalo Half Marathon 2024. Kita berharap ini nanti bisa menjadi ajang tahunan dari Pemprov bekerja sama dengan komunitas lari yang ada di Gorontalo. Jadi kami mohon juga partisipasi baik dari instansi yang ada, baik pemerintah maupun swasta, maupun juga running community yang ada di Gorontalo untuk sama-sama berpartisipasi, bukan hanya yang di Gorontalo tetapi juga yang dari luar kota. Kita berharap juga ini memasarkan pariwisata kita sehingga nantinya banyak wisatawan yang berkunjung sambil berolahraga di Gorontalo. Kegiatan pencanangan diawali dengan lari 10 dan 5 km yang diikuti PJ Gubernur Gorontalo bersama komunitas lari. Ada pula senam bersama yang diikuti oleh masyarakat dan aparatur sipil negara.